anak-anakku. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Chandra akan sedikit mereview ya. Kalian kemarin sudah belajar mandiri, Bu Chandra akan mereview dan mungkin menambah semangat belajar kalian ya ketika kalian melihat Bu Chandra di sini ya, bisa menjelaskan, kalian mendengar, kalian melihat gitu ya. Nah, di sini Bu Chandra akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, jadi reproduksi itu adalah kegiatan atau suatu usaha untuk melakukan perkembangbiakan atau memperbanyak keturunan ya. Jadi tanpa sistem reproduksi dunia itu hanya akan berhenti pada satu fase saja ya. Jadi kalau ada reproduksi kan nanti ada fase 2, fase 3 atau generasi 1, generasi 2 dan selanjutnya gitu kan. Nah, jadi dalam mempelajari reproduksi ini, kalian juga harus berhati-hati ya. Ini tidak untuk dipraktekkan sekarang ya, bukan untuk praktek, ini untuk pengetahuan kalian. Kalian harus tahu bahwa sejatinya hidup itu bereproduksi. Tidak cuma pada manusia, tapi juga pada tumbuhan, pada hewan, seperti itu ya. Jadi kalian harus mengambil hal-hal positif yang kalian pelajari di sini ya. Bukan untuk yang neko-neko, oke? Ya, kalian juga harus berhati-hati. Semua informasi yang kalian terima dari sumber manapun, tolong disortir ya, difilter gitu ya. Nah, siapa yang bisa bereproduksi? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Semuanya memiliki alat reproduksi masing-masing yang tidak bisa disamakan satu sama lain, ya. Nah, kemudian kunci utama dalam mempelajari reproduksi itu adalah tentang pembelahan. Ya, jadi bagaimana kok bisa menghasilkan anak ya, bagaimana seorang manusia bisa menghasilkan anak, bagaimana hewan bisa menghasilkan anak, dan bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan tumbuhan lain yang kecil, itu berasal dari proses pembelahan. Jadi ini bicara akan jelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis ya. Kita mulai yang mitosis, itu adalah menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter yang identik dengan sel induknya. Jadi kita lihat di sini prosesnya, ada membran inti. Membran inti ini di dalamnya terdapat kromosom ya. Pada proses ini namanya profase, kromosom sudah mengganda dan memadat, dan membran inti mulai rusak ya. Jadi membran inti itu yang awalnya seperti ini ya, dia akan menjadi bagian-bagian yang kecil ya. Di proses selanjutnya, jadi profase itu dia siap-siap untuk rusak membran intinya. Kemudian pada proses metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan ya. Jadi kita bisa lihat ya, awalnya kromosomnya berkumpul seperti ini, akhirnya dia berjajar seperti ini ya. Ya seperti mempunyai apa ya? Mempunyai jalurnya ya. Kita bisa lihat sepertinya tertata rapi berjajar gitu ya. Nah, kemudian masuk ke proses yang ketiga, ini adalah anafase. Jadi pada proses ini kita bisa lihat ya, ada kromosom yang pink, ada kromosom yang biru. Ini masing-masing satu kromosom ya tadi. Kromosom itu kan seperti ini ya bentuknya, gimana ya? Gini kan ya, gini kan. Nah, ini lepas ya, ada dua ini kan, bisa lihat kan duanya. Nah, ini lepas jadi gini ya. Yang satu ada ke kutub selatan, yang satu ke kutub utara ya. Sebut saja kutub selatan dan kutub utara. Nah, ini saling melepaskan diri ya. Kemudian walaupun dia melepaskan diri, jumlahnya tetap sama ya kromosomnya ya. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses telofase. Nah, pada proses ini adalah proses yang terakhir setelah tadi apa namanya kromosomnya itu bergerak ke kutub masing-masing. Kemudian pada proses ini setelahnya itu membran inti mulai terbentuk ya. Jadi ini membran intinya mulai terbentuk dan juga terbentuk sel anakan. Ya. Jadi ini kromosomnya tadi yang sudah apa namanya bergerak berlawanan itu menjadi seperti ini, menjadi satu ya, lurus seperti ini. Ini kromosomnya ya. Jadi tadi ada berapa kromosom? Ada 4, kemudian membelah jadi 8 dan kemudian ini bersatu lagi menjadi oh ya, ini jadi 4 jadi 8 ya. Jadi 2 sel anakan. Jadi awalnya ada 4, setelah melakukan melewati proses pembelahan mitosis, dia membelah menjadi 8 kromosom. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembelahan meiosis. Ini menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan ini hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Kita lihat ya. Nah, jadi ini
ada sel diploid 2N ya, ini ada 2N ya sel diploidnya. Kemudian ini pada proses apa? Profase 1. Membran inti mulai rusak ya, kemudian kromosomnya sudah mengganda, ya ini kromosomnya mengganda. Ada 4 ya, 2N. 1 2 3 4, ada 4, ada 8 ya. Kemudian pada proses metafase kromosom berjajar pada bidang pembelahan ya. Ya seperti ini kita bisa lihat ini kromosomnya berjajar. Kemudian ada juga proses anafase 1 ya tadi. Jadi sama ya seperti mitosis. Jadi di profase itu kromosomnya sudah mulai mengganda, metafase kromosomnya berjajar, kemudian di anafase kromosomnya pada bergerak ke masing-masing kutub gitu ya kan, kurang lebih hampir sama. Nah, ini yang membedakan nanti. Nah, ketika masuk di proses telofase 1, ini membentuk anakan ya. Ini kan seperti anakan gitu ya. Tapi kromosomnya ini lihat. Kromosomnya bercampur ya. Karena apa? Ini pembelahan meiosis. Jadi nanti 4 sel anakan itu hanya memiliki separuh dari kromosom induknya. Ya, jadi di sini sudah menghasilkan 2 sel anakan ya di sini ya dari proses anafase ini telofase 1 ya terbentuk 2 sel anakan ya haploid. Kemudian proses yang selanjutnya, nah sel anakan ini berpisah satu sama lain. Ini kan awalnya masih berdempetan, kemudian berpisah ini adalah pada proses profase 2. Membran intinya rusak lagi. Ya, ini kan tadi terbelah ya 2 sel anakan. Membran pada profase 2 ini sudah terpisah ya 2 anakannya, terus masing-masing itu akan rusak lagi membran intinya. Kemudian setelah rusak itu masuk ke proses metafase 2, kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan ya di sini. Kemudian ini akan membelah ya, masuk ke proses anafase 2. Nah, ini bergerak ya kromosomnya ya. Ini ada dia membawa yang pink pink ini membawa biru sedikit ya kan. Biru ini membawa pink sedikit ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian nah yang terakhir di sini adalah proses telofase 2. Ya, jadi pada sini itu membran inti sudah terbentuk ya dan membentuk 4 sel anakan yang hanya memiliki jumlah kromosom separuh dari induknya ya. Jadi seperti ini ada 4 sel anakan yang dihasilkan dengan kromosom masing-masing ini berbeda-beda ya kromosomnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pembelahan meiosis. Sekarang kita akan masuk ke organ reproduksi. Nah, ini dimiliki oleh semua laki-laki ya. Bahkan seorang transgender tahu ya, dia adalah seorang misalnya wanita yang berubah menjadi laki-laki atau laki-laki yang berubah menjadi perempuan, ya nanti juga termasuk orang-orang transgender itu juga akan mengubah organ reproduksinya, ya. Jadi di sini ada pada gambar 1.4, di sini kalian bisa lihat ya bahwa ini adalah gambar alat reproduksi laki-laki. Yang kemarin kalian tulis itu kan tabelnya. Kemudian di sini kalian akan bicara tunjukkan ini adalah organ namanya ini dan fungsinya ini. Karena kemarin kalian hanya menulis saja ya, tapi belum mengidentifikasi oh yang mana sih penis, oh yang mana sih testis gitu ya. Oke, kita akan tuliskan ya. Untuk organ yang A, yang A di sini ini adalah saluran ya, seperti pipa kecil. Ini adalah namanya vas deferens ya. Jadi vas deferens itu untuk apa? Untuk menghubungkan epididymis dengan uretra ya. Nanti epididymis di mana? Nanti kita akan lihat ya. Menghubungkan epididymis dengan uretra. Ya, ini vas deferens. Kemudian yang B ini adalah uretra ya. Jadi ini uretranya. Ya, uretra. Ini kan uretra. Jadi ini uretranya ya. Uretranya kalau kita telusuri ini nyambung ke vas deferens ya. Jadi vas deferens ini nanti menghubungkan uretra dengan epididymis. Nah, uretra ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk keluarnya sperma dan urin ya. Urin, sperma itu keluarnya lewat uretra. Nah, sperma kalau kalian sudah mengalami mimpi basah,
sperma itu keluar dalam bentuk cairan putih kental gitu ya. Nah, putih susu ya, bukan bening, putih susu, bukan seperti urin. Nah, itu lewatnya uretra, jalur lewatnya uretra. Urin kalian atau urin kalian ya, air kencing kalian itu keluarnya dari uretra. Ya. Kemudian yang C ini adalah penis. Ya, yang memanjang ini namanya penis. Penis itu untuk apa? Nah, ini adalah saluran kencing dan saluran sperma. Jadi ya, ini pipanya, pipa untuk mengeluarkannya. Tapi di sini ini adalah penisnya tuh seperti apa ya? Namanya dia organ luar reproduksi manusia gitu ya. Reproduksi laki-laki gitu ya. Organ luarnya yang menyelubungi uretra. Ya, jadi ini penis juga tempat untuk keluarnya sperma dan urin ya. Tapi dia hanya melindungi uretranya. Ya, jadi yang lebih bisa mengeluarkan itu ya uretranya ya karena salurannya. Nah, selanjutnya itu yang D, ini adalah testis ya. Testis ini biasanya bentuknya kan bundar gitu ya, bulat ya. Nah, ini testis adalah tempat untuk memproduksi sperma ya. Jadi untuk kalian tanpa adanya sperma, suatu sel telur itu tidak bisa dibuahi. Ya, jadi tidak bisa ada proses reproduksi kalau tidak ada sperma ya. Dihasilkannya di mana? Di sini ya. Jadi cairan kental yang putih kayak susu itu ini ya kadang juga agak kekuningan ya, kadang, tapi enggak kuning-kuning banget ya. Nah, ini diproduksi di testis ya. Kemudian di dalam testis ini ya banyak sekali yang bisa kita identifikasi. Yang ini yang bulat di sini tengah ini namanya skortum. Skortum itu untuk apa? Untuk produksi sperma. Ya. Jadi di sini testis dan skortum itu bekerja sama dalam memproduksi sperma dan hormon testosteron atau hormonnya laki-laki, ya. Kemudian untuk yang F ini adalah epididymis. Jadi epididymis itu untuk apa? Untuk menyimpan sperma sementara sebelum dikeluarkan melewati uretra. Jadi disimpan dulu sperma yang sudah dihasilkan itu di epididymis. Nah, jadi tadi kembali ke vas deferens, dia menghubungkan antara epididymis dengan uretra, ya. Jadi sperma ini akan keluar melewati vas deferens, ya kan? Kemudian dari vas deferens ini dia mempunyai jalur untuk ke saluran uretra sehingga dia bisa keluar spermanya, ya. Seperti itu. Kronologi perjalanannya seperti tadi. Nah, selanjutnya itu yang G. Yang G itu adalah Kelenjar-Cowper. Kelenjar-Cowper ini untuk apa ya? Nah, dia menghasilkan lendir dan bersifat basal. Ya, jadi lendir itu dibutuhkan ya dalam proses reproduksi karena tanpa lendir itu di dalam sini tidak akan basah. Jadi maksudnya lendir itu ibarat oli ya untuk melicinkan ya, jadi untuk mempermudah gerak mesin. Kalau di oli dalam mesin itu kan untuk mempermudah gerak mesinnya. Sama kelenjar Cowper menghasilkan lendirnya digunakan untuk apa? Untuk mempermudah proses perjalanan spermanya ya, atau berlangsungnya pembentukan sperma tadi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang H itu adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini berisi cairan yang bersifat asam, ya, berisi cairan. Nah, cairan ini juga digunakan untuk proses pembentukan sperma, untuk proses reproduksi, ya kan? Nah, semua di sini tidak ada yang tidak penting. Kemudian ada juga yang I itu adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah diperlukan untuk perkembangan sperma. Ya, jadi pada organ-organ yang disebutkan di sini, ini semuanya berfungsi untuk
mempermudah untuk memproduksi, untuk sebagai jalur lewatnya, dan untuk sebagai proses perkembangan spermanya. Semuanya ada di sini, ya. Jadi semua yang bicara tadi sebutkan satu-satu ini bermanfaat untuk apa? Untuk menghasilkan sperma, ya. Supaya kenapa kok? Karena reproduksi itu tidak bisa ada tanpa adanya sperma. Jadi sperma itu adalah khusus apa ya namanya, zat yang penting yang dihasilkan dalam organ reproduksi, dan semua apa namanya organ-organ ini dibutuhkan dan sangat penting untuk proses proses produksi sperma gitu. Nah, selanjutnya ini adalah organ reproduksi perempuan, ya. Bukan untuk apa-apa, ya, ini untuk pembelajaran. Jadi organ reproduksi pada perempuan itu lebih kompleks dibandingkan laki-laki, ya, karena beberapa ada yang ya lebih kompleks, ya, karena disinilah tempat pembuahan itu terjadi, ya. Jadi bicara akan mulai dari A. Yang A ini adalah ovarium, ovarium atau sel telur, ya. Jadi ovarium ini ovarium atau sel telur, berarti di sini itu menghasilkan sel telur, ya. Sel telur ini nanti yang akan dibuahi oleh sperma. Ketika sperma masuk, sel telurnya terbuahi, berarti artinya nanti bisa muncul yang namanya embrio, atau nanti embrio akan menjadi janin, gitu ya. Nah, kemudian yang B ini adalah tuba fallopi. Tuba fallopi ini digunakan sebagai saluran telur. Jadi saluran telurnya ini nanti setelah diproduksi akan masuk ke tuba fallopi, cairannya, ya. Ya kok cairannya, salurannya. Kemudian yang C ini adalah infundibulum. Jadi infundibulum itu seperti corong, ya, seperti corong di sini. Di sini juga nanti apa namanya? Menghubungkan antara ovarium dengan rahim, ya. Jadi sel telurnya nanti akan masuk ke sini, ya. Jadi ovarium dengan rahim dihubungkan oleh infundibulum. Kemudian untuk yang D ini adalah fimbriae. Fimbriae ini bentuknya seperti jemari, ya, di sini. Nah, ini berfungsi menangkap sel telur, ya. Jadi sel telurnya ini nanti kan sel telur kan keluar, oh ini tadi buntu, ya, keluar ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae nanti berjalan ke infundibulum, kemudian ke tuba fallopi dan masuk ke rahim, ya, seperti itu. Setelah dibuahi nanti masuk ke rahim, ya, sel telurnya. Nah, kemudian yang E ini adalah perimetrium. Jadi perimetrium ini adalah apa ya namanya, sel pelindung rahim, ya, ada di sini. Ya, dia melindungi rahim, ini kan rahimnya di sini. Kemudian yang F ini adalah endometrium. Endometrium ini adalah saluran luruh, ya. Jadi ini organ pada rahim yang nanti akan meluruh saat apa? Saat menstruasi. Karena sel telur itu kan dihasilkan terus, ya. Sel telur dihasilkan masuk ke rahim. Ketika rahim itu tidak dibuahi oleh sperma, sel telur itu kan nanti menempel pada dinding endometrium. Ketika sel telurnya tidak dibuahi oleh sperma, endometriumnya itu nanti akan meluruh. Meluruh kalau pada wanita yang belum menikah itu nanti hasilnya adalah menstruasi, gitu, ya. Seperti itu. Untuk kita ini sebenarnya kalian juga yang sudah menstruasi itu artinya kalian sudah menghasilkan sel telur yang siap dibuahi, tetapi apa? Tetapi hanya menempel pada endometrium, ya kan? Nah, karena masa fase seperti ini, ya. Jadi sel telur itu selalu diproduksi, ya. Tapi kalau tidak ada sperma masuk, dia tidak akan terbuahi. Jadi dia hanya akan menempel pada apa? Pada endometrium atau dinding-dinding rahimnya ini. Nah, kemudian dia menempel pada suatu ketika, sebulan sekali, ya, maka dia akan meluruh, jadinya adalah darah menstruasi, ya, seperti itu. Kemudian yang G ini adalah serviks. Serviks ini adalah struktur rahim yang menyempit, yang ini berdekatan dengan vagina, ya. Jadi di H ini adalah vaginanya. Jadi serviks ini nanti menghubungkan vagina dengan rahim, ya, seperti itu. Kemudian vagina ini adalah
saluran organ reproduksi, organ luar reproduksi perempuan ya, vagina. Tempat apa? Tempat keluarnya darah menstruasi, ya kan? Tempat keluarnya urin, ya kan? Kemudian sebagai tempat untuk keluarnya bayi, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ini untuk organ reproduksi manusia beserta fungsinya, kalian juga bisa lihat pada tabel yang sudah kalian catat. Nah, kemudian untuk organ ini kalian juga bisa mencatat ya, kalian bisa tunjukkan, kalian bisa gambarkan juga, dan kalian tunjukkan masing-masing bagian itu namanya organ apa. Oke, sekian dari Bu Chandra, semoga kalian paham, semoga kalian mengerti ya bahwa pentingnya menjaga organ reproduksi ya, karena itu sangat vital bagi kehidupan ya kan, karena hidup itu bisa berlangsung dengan adanya keturunan. Seperti itu kurang lebihnya dari Bu Chandra. Semoga kalian tetap semangat belajar ya, dan semoga kita bisa segera ketemu di kelas. Oke, sampai jumpa dan tetap belajar, dan belajarnya di rumah aja. Bye-bye.